Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara. Pemirsa, ketemu kembali dengan Kelamon Putra. Pemirsa, saya akan menjelaskan tentang Serat Cemporet, cikal bakal raja-raja di Pulau Jawa. Pemirsa, pada episode yang lalu, Raja Pagelang, yaitu Sri Manuhun, sangat kecewa karena dua istrinya sama-sama tidak bisa mempersembahkan putra-putra yang terbaik. Yang satu, Permaisuri Bahnawi, melahirkan anak yang wujud dengan nama Joko Sangoro. Sedangkan Ken Pratiwi Selir juga mempersembahkan anak yang cebol yang diberi nama Joko Sarono. Kemudian raja ini siang dan malam berdoa kepada Yang Maha Kuasa karena rasa malu menjadi sebuah beban di dalam hidupnya, karena dirinya adalah seorang raja yang memiliki putra menjadi bahan olok-olokan dari orang lain. Oleh sebab itu, pada suatu ketika Sri Manuhun kemudian mendapatkan sebuah petunjuk agar datang ke sebuah tempat, yaitu Sendang Kulon atau Karang Kulon, yaitu untuk menemui seseorang yang disebut dengan Ki Buyut Sumolangu. Ki Buyut Sumolangu yang terkenal memiliki ilmu dan tingkat kesaktian yang mumpuni, sehingga banyak orang yang datang ke tempat itu untuk minta pertolongan. Siapakah Ki Buyut Sumolangu yang berada di Sendang Kulon itu? Buyut Sumolangu yang bertempat tinggal di Karang Kulon atau di Sendang Kulon itu adalah putra dari seorang Buyut Salingo. Buyut Salingo, orang tuanya juga memiliki tingkat kesaktian yang mumpuni. Sedangkan Buyut Salingo mempunyai seorang ayah yang disebut dengan Resi Sumohito. Oleh sebab itu, Buyut Sumolangu adalah cucu dari Resi Sumohito. Dan Resi Sumobito merupakan seorang resi yang memiliki tingkat ilmu, kesaktian, dan kadigdayan yang luar biasa. Oleh sebab itu, sudah sepantasnya jika cucunya, yaitu Ki Buyut Sumolangu, juga mewarisi ilmu ayahnya dan juga mewarisi ilmu dari kakeknya, yaitu Resi Samahito. Pemirsa dimanapun Anda berada,
Di samping itu, seorang Ki Buyut Sumolangu juga memiliki seorang istri yang sangat cantik. Tetapi sayang, istrinya bukan manusia. Istrinya adalah bangsa jin. Jin yang memiliki wajah yang sangat luar biasa kecantikannya. Dan dikaruniai 2 orang anak. Yang satu perempuan dan yang satu laki-laki. Siapakah jin cantik yang dinikahi oleh Ki Buyut Sumolangu itu? Dia adalah bernama Dyah Ratna Sri Wulan. Dyah Ratna Sri Wulan, seorang jin yang sangat cantik itu, melahirkan seorang anak perempuan yang juga sangat cantik. Dia bernama Ken Srini atau Roro Srini. Sedangkan yang laki-laki adalah Joko Sarono. Oleh sebab itu, para jejaka di desa Sendang Kulon sungguh sangat mengagumi kecantikan dari Roro Srini, yaitu putri dari Ki Buyut Sumolangu. Demikian juga gadis-gadis yang ada di desa Sendang Kulon juga sangat menyukai, yaitu seorang laki-laki yang tampan dan gagah, yaitu putra dari Ki Buyut Sumolangu yang namanya adalah Joko Sarono. Pemirsa dimanapun Anda berada, tetapi para jejaka yang ada di desa Sendang Kulon dan gadis-gadis yang ada di Sendang Kulon sungguh tidak berani bermain-main dengan Ki Buyut Sumolangu. Oleh sebab itu, para gadis tidak berani mendekat Joko Sarono. Demikian juga para jejaka yang ada di Sendang Kulon juga takut untuk mendekati Roro Srini. Pemirsa dimanapun Anda berada, pada suatu malam Ki Buyut Sumolangu didatangi istrinya, yaitu Dyah Ratna Sri Wulan, seorang jin cantik yang kemudian memberitahu kepada suaminya, "Wahai suamiku, Ki Buyut Sumolangu, aku datang untuk memberikan kabar baik kepada kamu. Besok, kamu akan kedatangan seorang tamu, yang mana tamu ini bukan tamu biasa. Dia adalah seorang raja. Namanya adalah Sri Manuhun. Kedatangan ke tempatmu, suamiku, adalah untuk minta sebuah sarana atau minta sebuah syarat, karena dia punya masalah. Masalahnya adalah dia dikaruniai anak-anak yang cacat, sehingga dia merasa malu.
Kemudian minta sarana kepada suamiku agar diberikan sarana sehingga permasalahannya bisa terpecahkan. Kemudian suamiku, besok persiapkanlah, yaitu lontar-lontar kosong, jangan ada tulisannya. Kemudian apabila nanti raja itu datang, kemudian menyampaikan maksud dan tujuannya, maka katakan, suruh mengambil lontar yang kosong itu dan disuruh membacanya. Tentu saja mereka akan heran karena lontar yang kosong itu setelah dia baca akan tertulis. Ada tulisan yang ada di dalam lontar itu. Apakah tulisannya? Itu nanti pasti Sri Manuhun, seorang raja itu akan memahami maksud yang ada di dalam lontar itu. Baiklah istriku, besok akan saya siapkan lontar dan akan saya bersihkan rumah-rumah. Kemudian saya siapkan tempat duduk yang baik. Kemudian saya berikan jamuan dan minuman yang secukupnya. Itu lebih baik suamiku. Itu bagus. Oleh sebab itu, mulai sekarang ini Srini dan Sarono perintahkan untuk mempersiapkan diri agar tikar dan minuman, makanan agar disiapkan agar tamu seorang raja Sri Manuhun itu mendapatkan kesan yang baik. Kemudian suamiku, apabila nanti sang raja pasti akan datang seorang diri, dan sang raja akan datang dengan berpakaian biasa. Oleh sebab itu kamu jangan terkejut, karena itu merupakan syarat kedatangannya dia ke tempatmu. Baiklah, akan saya perhatikan istriku. Kemudian ada lagi suamiku, bahwa apabila nanti setelah raja itu mengerti apa yang dimaksudkan di dalam tulisan yang ada di lontar itu, maka apapun keputusan dari raja itu, maka kamu harus menurut dan kamu harus mengikuti apa yang telah menjadi keputusan raja. Baiklah istriku, akan saya siapkan dan akan saya perhatikan. Pemirsa dimanapun Anda berada, ternyata benar. Pagi harinya, sekira matahari tingginya sudah segala atau jam 9 pagi, maka datanglah seseorang yang menemui, yaitu Ki Buyut Sumolangi. Ki Buyut Sumolangi sudah mengerti dan sudah mempersiapkan tempat duduk dan sudah mempersiapkan makanan dan minuman. Demikian juga anak-anaknya dilarang untuk pergi. Oleh sebab itu dipersilakan duduk. Kemudian ditanya, wahai Kisana, kamu datang pagi-pagi. Apakah ada yang perlu dan bisa aku bantu? Maka tamu itu yang tidak lain adalah Sri Manuhun atau Raja Pagelan itu kemudian mengatakan, benar Bapak,
Benar Ki Buyut, saya datang kemari ada maksud dan tujuan. Aku mau minta tolong kepada Ki Buyut agar permasalahan saya bisa dipecahkan. Sekiranya jika aku mampu menolong apa yang menjadi persoalan dan permasalahan dari Kisanak, maka akan saya bantu. Oleh sebab itu, apakah permasalahan yang perlu dipecahkan itu Kisanak? Coba sampaikan. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya raja menyampaikan bahwa dirinya punya masalah tentang anak yang telah dianugerahkan kepada dirinya selalu cacat. Pemirsa dimanapun Anda berada, sesuai dengan pesan dari Dyah Ratna Sriwulan, yaitu istrinya, maka Ki Buyut Sumulangu kemudian berkata, "Oh, kalau begitu, baiklah. Semoga Tuhan memberikan petunjuk kepada Kisanak. Ambillah lontar yang ada di depan Anda itu. Lontar itu lontar yang kosong. Kemudian nanti amatilah lontar itu. Maka jika kamu berjodoh, maka lontar itu akan mengeluarkan sebuah tulisan. Oleh sebab itu, kamu harus membaca lontar itu dan mengerti maksud apa yang terkandung di dalam lontar itu." "Baiklah, Ki Buyut, akan saya ambil lontarnya." Maka diambillah lontar oleh Sri Manuhun. Lontar yang kosong itu kemudian diamat-amati oleh Raja Sri Manuhun. Ternyata lontar yang kosong itu tiba-tiba keluar tulisan yang isinya adalah, "Jika kamu ingin mendapatkan keturunan yang baik, kalau perempuan cantik, kalau laki-laki tampan, maka sarananya adalah menikahlah dengan Sri ini." Apakah sudah kamu baca? Apakah sudah keluar tulisannya? Kisanak? Sri Manuhun menjadi terkejut. Karena apa? Karena di dalam tulisan itu dikatakan dia harus menikahi orang yang namanya Srini. Kemudian Sri Manuhun mengangan-angan, siapa Srini itu? Tiba-tiba Ki Buyut Sumulangu berkata, "Wahai Kisanak, jika kamu ragu-ragu, maka lontar yang sudah kamu baca tadi, taruhlah di sebelahnya. Kemudian ambillah satu lagi. Barangkali ada perubahan apa yang telah kamu baca terdahulu." Maka diambillah lontar yang kedua. Kemudian dibukalah lontar itu, diamat-amatilah lontar itu. Ternyata lontar yang kedua juga tulisannya sama. "Jika kamu ingin mendapatkan keturunan yang cantik dan keturunan yang tampan, maka menikahlah dengan Roro Srini." Sehingga Raja Sri Manuhun terus menjadi penasaran, siapa Roro Srini itu? Tetapi tidak diucapkan.
Setelah lama tidak berkata, kemudian Ki Buyut Sumolangu kemudian mengatakan, "Wahai Kisana, jangan ragu-ragu. Oleh sebab itu, jika kamu masih ragu, ambillah yang ketiga. Untuk yang kedua, kamu letakkan di sebelahnya, ambillah yang kosong lagi." Maka diambillah lontar yang ketiga, kemudian dibacanya. Ternyata lontar yang kosong tadi itu tiba-tiba muncul tulisan, dan tulisannya adalah sama. Lontar yang ke-1, yang kedua, dan yang ketiga adalah sama. Oleh sebab itu, akhirnya Raja Sri Manuhun akhirnya mantap hatinya. Berarti saya diperintahkan untuk mencari seorang wanita yang namanya Roro Srini, dan disuruh diperintahkan untuk menikah dengan Roro Srini. Oleh sebab itu, tiba-tiba Raja Sri Manuhun bertanya kepada Ki Buyut Sumolangu, "Wahai Ki Buyut, apakah dua orang anak yang duduk itu anakmu?" "Benar, Kisana, dua orang itu adalah putraku yang ditinggal oleh ibunya, yang perempuan dan yang laki-laki, semuanya dalam asuhan saya. Oleh sebab itu, setiap saat dia selalu mendampingi saya. Dia tidak mau berpisah dengan saya." "Oh, yang mana yang tua?" "Yang tua adalah yang perempuan, sedangkan yang muda adalah yang laki-laki." "Siapakah, Ki Buyut, namanya yang perempuan?" "Namanya yang perempuan adalah Roro Srini, dan yang laki-laki adalah Joko Srono." Alangkah terkejutnya yang namanya Raja Sri Manuhun. Ternyata pesan yang ada di dalam lontar itu sudah ada di hadapannya, yaitu diperintahkan untuk menikah dengan putri dari Ki Buyut Sumolangu, yaitu Roro Srini. Oleh sebab itu, tidak tunggu lama, "Wahai Ki Buyut, aku sudah mengerti apa yang menjadi pesan dari lontar tadi. Ternyata aku diperintah untuk menikah dengan Roro Srini. Oleh sebab itu, perkenalkan, Ki Buyut Sumolangu, aku adalah Raja Sri Manuhun dari Begelan. Oleh sebab itu, aku perintahkan kepada Buyut Sumolangu bahwa Srini dan Srono serta Ki Buyut Sumolangu akan saya boyong ke Begelan sekarang juga." Sendika dawuh Raja Sri Manuhun, "Aku menurut apa yang menjadi keputusan Maharaja." "Baiklah, kalau begitu berangkatlah sekarang juga." Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya 3 orang ini diboyong ke Begelan, dan kemudian diputuskan bahwa Roro Srini akhirnya diangkat menjadi seorang permaisuri, sedangkan permaisuri yang lama, yaitu Roro Bahjawi dan Ken Pratiwi, akhirnya dijadikan selih. Dan kemudian adiknya, yaitu Joko Srono, diangkat menjadi seorang Perdana Menteri yang mengurusi semua kegiatan-kegiatan kenegaraan, dan kepada Ki Buyut Sumolangu diangkat menjadi seorang pendeta dan sebagai seorang penasehat, yaitu Raja Sri Manuhun. Pemirsa dimanapun Anda berada,
bagaimanakah kelanjutan cerita ini? Oleh sebab itu, jangan lupa dukung saya, berikan saya like, berikan saya subscribe, dan jangan lupa tombol loncengnya agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Sampai di sini akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara.